warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana fil Islam wa ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun, jamaah salat subuh, semoga Allah berkahi, rahmati, dan semoga Allah berikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga Allah berikan kekuatan iman dan Islam serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada subuh hari ini, hari Ahad, tepatnya pada keberapa nih? 17 Zulhijjah. Berarti kita sudah berada di penghujung tahun Hijriyah, di bulan ke-12-nya. Maka tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Maka kata Rasulullah, ketika kita berada di penghujung bulan, di penghujung hitungan itu, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Wa aksiru zikru lil maut. Perbanyaklah zikir tentang mengingat kepada kematian. Karena siklus itu hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, dan tahun berganti, maka kita semakin hari semakin mendekati kepada kematian, dan semakin hari semakin mendekati pada ketuaan kita. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Apa judul tadi teh? Judulnya sudah ditetapkan. Tema kita pada subuh hari ini, saya minta waktu 10 menit membina ketenangan dalam rumah tangga. InsyaAllah semua ni dah berumah, dah bertangga semua ni kan? Mun dilihat-lihat jamaah kita ni semua pengantin baru. Berarti berbicara rumah tangga itu berbicara tentang pengantin. Pak Impandri pengantin baru juga. Baru 20 tahun. Nah, Pak Haji Joko pengantin baru juga kan, baru 40 tahun. Salawat beserta salam tidak lupa kita hatur limpah curahkan kepada junjungan baginda alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah, baginda Rasulullah lah yang mengajarkan kita semua kepada akhlakul karimah. Baginda Rasulullah lah yang mengajarkan kepada kita tentang iman dan tauhid, takwa, untuk takut melaksanakan, takut melakukan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun, kaum muslimin rahimakumullah, membina ketenangan dalam rumah tangga itu tidak mudah. Coba kita lihat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Konsep membina ketenangan dalam rumah tangga di situ tidak disebutkan sakinah. Yang ada hanya mawaddah warahmah, kasih sayang. Karena sakinah itu dalam bentuk kenyamanan, ketentraman. Mawaddah warahmah, rasa kasih sayang. Mawaddah yang bermakna madah, itu bersifat kebendaan, keduniaan. Jadi kalau kita menyayangi seseorang itu dilihat dari bentuk fisikalnya dulu. Mau tidak mau, mengaku tidak mengaku, bapak ibu sekalian, kalau kita menyukai sesuatu tentu melihat dari dalam bentuk fisik dulu. Dilihat calon kita ni tinggi, ada yang suka dengan ketinggian. Dilihat calon kita ni rambutnya lurus. Dilihat calon kita ni kulitnya kuning, sawo matang. Ada yang suka warna kuning, ada suka warna putih. Maka dalam memilih pasangan itu, dari bentuk mau tidak mau, mengaku tidak mengaku, kita sebagai manusia ini melihat dari bentuk mawaddah. Jadi mawaddah itu dalam bentuk materi, dalam bentuk kecakapan seseorang. Yang ibu melihat kegantengan suami, calon suaminya. Oh, ada kumis, rambutnya rapi, punya sifat pembersih. Sifat juga dalam bentuk mawaddah. Punya pekerjaan, mawaddah. Punya aktivitas, pemikiran, kepintaran, kecakapan, mawaddah. Begitu juga sang calon suami melihat calon istrinya. Nah, mawaddah ini bisa berubah. Rasa kasih ini bisa berubah. Contoh, mawaddah itu bisa berubah. Jikalau istri kita menitipkan uang 10.000 misalnya kan, ini wahai sang suamiku, kutitipkan uang ini untukmu, karena kau tak punya uang lagi untuk beli rokok ni. Hanya inilah yang aku berikan. Daham, aku mau berangkat ke kantor. Ini ya. Ya. Begitu sampai di jalan, kawan kita ni udah seminggu tak merokok. Bagi tak? Kita bagi. Rasa kasih ini tentunya bisa berbagi. Jadi rasa kasih itu bisa berbagi karena melihat situasi dan keadaan kita. Fisikal. Bentuk yang Allah ciptakan kepada kita, hari ini kita masih bujang, masih kuat, perkasa. Ibu-ibu masih cantik, rambutnya masih hitam, alisnya masih bagus. Ketika pada suatu hari alis dah berhilangan, dulu kerana dicukur tak tumbuh lagi, sekidah tua, berubah rasa mawaddah ini, rasa kepemilikan ini. Nah, tentunya kita melihat sifat-sifat seorang laki-laki dan sifat-sifat seorang perempuan. Ini berbicara tentang suami dan istri ini. Di dalam kitab Qurratul Uyun membahas tentang semuanya dari A sampai Z, berbicara tentang kerukunan rumah tangga. Bagaimana cara melayani suami dan bagaimana cara melayani istri. Itu dalam kitab Qurratul Uyun. Sebagiannya saya jelaskan. Ada 3 sifat
yang dimiliki seorang laki-laki dan dimiliki seorang perempuan. Ini nanti biar menyocokkan masing-masing nih. Apakah kita ni sifat yang ini atau yang mana? Yang pertama, sifat perempuan itu, sifat laki-laki itu orang yang senang dipuja. Senang dipuja. Misalnya kita kan, ngapa pakaian hari ini kurang cocok teh, kurang matching, itu senang dipuja, senang ditegur, diberikan perhatian, senang diperhatikan. Dan yang kedua, ada sifat suami dan istri itu orang yang senang dibersamai. Kalau pergi datang ke rumah, senangnya dekat-dekat. Ya, kalau tidur sih tidur bersama. Ada belain mah deh, Pak Pandri. Bang kali gak lain kamar apa. Jadi senang dibersamai. Sifat inilah yang ada di dalam diri kita itu, bahwa seorang istri itu menganggap ketika dalam rumah itu dia miliknya, istri itu miliknya, dilayani semuanya, makan dilayani, pakaian dilayani, semua dilayani. Dan ketika sudah keluar rumah itu, engkau bukan milikku lagi. Ini keyakinan tinggi bujawanan. Ketika suami atau istri sudah di luar rumah, maka dia sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan tingkat tinggi ini. Hendak lagi dia misalnya mau menelponnya paling dalam keadaan darurat atau keperluan. Tidak lagi mau WA dia, pertanyakannya dia di mana nih. Tapi ada kebanyakan mau gak duduk sikit, belum gak duduk di warung kopi. Pak Haji Latif. Belum gak kita duduk di telepon. Di mana nih? Lagi di pasar. Video call gak? Ini butuh. Hanya menerangkan sifat keduniawinan. Belum sampai kepada tingkat mawaddah yang tingkat tinggi. Jadi kalau kita sudah yakin tentang sifat mawaddah, rasa sayang, kasih kita ini, kasih sayang kita, mawaddah warahmah ini, maka keyakinan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan kau mau bagaimana pun terserah kau. Yakinan kau berbuat dosa di luar rumah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ayuhal hadirun, ma'asyiral kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Tentunya kata baginda Rasulullah, kita memilih, ini memang hadis ini ditujukan kepada laki-laki. Tunkahul mar'atun li arba'in, menikahi seorang perempuan itu ada 4 yang dimilikinya. Namun sangat susah kalau kita mencari 4 karakter, 4 sifat, 4 kepemilikan ini. Sama juga dengan perempuan memilih laki-laki. Kenapa hadis ini diberikan kepada laki-laki untuk memilih perempuan? Karena memang sifatnya laki-laki itu mencari, dan perempuan itu sifatnya menunggu untuk dipilih. Sehingga tidak ada perempuan itu dihadiskan pilihan laki-laki ini sifatnya seperti ini. Hebatnya hadis Rasulullah itu. Li arba'in. Yang pertama apa? Mawaddah. 5 liha. Hartanya, harta bendanya. Maka Rasulullah SAW menikahi Siti Khadijah itu bukan karena yang lain-lainnya, karena harta kekayaannya untuk dimanfaatkan dakwahnya, disedekahkannya, diberikannya bantuan untuk kepentingan agamanya. Nah, maka hadis ini yang kita lihat 5 liha, kita lihat harta bendanya yang dimilikinya. Tentu ibu-ibu juga memilih, bapak-bapak melihat dompetnya, pekerjaannya, udah punya rumah atau belum, ini anak siapa, punya apa dia ni. Yang pasti seperti itu. Wali jamaliha wali hasabiha,
tiga karakter ini, lima liha wali hasabiha wali jamaliha, nasab, kecantikan, kepemilikan harta bendanya. Kenapa keagamaan ditempatkan yang terakhir? Nah ini nih. Jadi dalam mempertahankan rumah tangga itu tentu dalam kepemilikan awalnya dulu, proses awalnya yang harus melalui proses karakter pemilihan sehingga rumah tangga itu bertahan dari A sampai Z dengan pertahanan warahmahnya itu yang perlu kita kemas dengan rapi-rapi. Memang barang ini gampang diucapkan, sulit untuk kita terjemahkan dalam sehari-hari. Mawaddah warahmah, kasih sayang yang sangat mendalam yang dimiliki oleh seorang suami dan istri kepada pasangan dalam rumah tangga ini. Nah, tadi sifat yang pertama yang ingin dipuja dan puji. Yang sifat kedua itu ada ingin dibersamai. Ingin dibersamai, kemana-mana ingin dibersamai, ingin pergi bersama. Dan yang terakhir, sifat yang warahmah itu. Warahmah itu adalah kepemilikan hanya milik Allah. Ku serahkan segala sesuatunya. Engkau mau pergi kemana? Semuanya dalam kekuasaan ajaran agama Islam. Maka dalam hadis ini ada kolerasinya tentang ayat Al-Quran surah Ar-Rum dengan kepemilihan tunkahul li arba'in ini, menikah seorang perempuan atau seorang laki-laki dengan 4 karakter, dengan 4 kepemilikan itu. Nah, kalau kita melihat wali jamaliha, ketampanan seseorang tentu menjadi prioritas dalam hadis itu. Karena untuk mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga, tentu kita dari awal proses itu dia ni tak punya apa-apa, tetapi ada gak punya keyakinan? Belum tentu gak dia sekarang ni tak punya apa-apa, tapi setelah dia mempunyai sesuatu atau harta benda. Jangan mau om dengan dia nan, bapak ante dah bagus tak? Nah, ini termasuk dalam wali hasabiha, dalam bentuk nasabnya. Tetapi yang terakhir itu wali diniha, keagamaannya. Memang dalam Al-Quran kita tidak dibenarkan menikah atau berumah tangga dengan pasangan lain agama. Jadi agama inilah yang membentuk karakter kita seperti bisa saat sekarang ini. Sehingga agama inilah menjadi tujuan utama kita, walaupun ditempatkan pada yang terakhir. Akan tetapi tujuan akhir kita ini mau kemana? Membangun dari awal, lahir seorang anak, membentuk karakternya dengan agama, akhlakul karimah, dengan rasa kasih sayang. Tetapi ending akhirnya dari kehidupan kita ini harus kita perhatikan. Mulai dari kita mendapatkan rezeki, jangan lupa ending akhirnya ini kita titipkan kemana harta benda kita ini. Ketika kita mempunyai anak, jangan lupa kita didik ini akhirnya akan kita bawa kemana. Ketika kita mempunyai kehidupan, jangan lupa ending akhirnya ini kita ni mau kemana. Akhirnya ini juga yang perlu kita pikirkan. Dari ibadah kita ni mau kemana. Dari sifat-sifat kepemilikan harta benda kita ini, kita mau kemana. Apakah kita bawa sampai mati? Dengan sifat kita wakafkan, kita sedekahkan, kita infakkan bagaimana ajaran-ajaran Al-Quran itu sendiri, atau mau kita kemanakan? Karena kita beribadah itu tetaplah mengacu kepada proses akhir ini kita kemana. Ketika dari awal kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, engkau kujadikan mempunyai sifat yang kasih sayang yang amat sangat tinggi kepada pasanganmu. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Agar engkau untuk berpikir
bagaimana engkau menciptakan rumah tangga, mempunyai anak dan keturunan yang mempunyai akhir dan tujuan daripada rumah tangga ini mau kita bawa ke mana. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh rahimakumullah diberikan kemudahan dalam membina rumah tangga, diberikan kelanggengan dalam menjalani rumah tangga, diberikan keturunan yang soleh solehah, sehingga kita pada akhirnya meninggalkan dunia ini meninggalkan keturunan yang soleh solehah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menjalani rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.